Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan dan keimanan yang diberikan kepada kita semua pada siang hari ini, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri salat Jumat insyaallah secara berjamaah pada siang hari ini. Selawat dan tasbih kepada junjungan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan marilah kita semua sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menjalin silaturahmi dan rasa persaudaraan antara kita sesama muslim dan membina terus hubungan kemanusiaan antara sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati segala amal-amal kita yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir dan pernahkah kita merenungkan sebesar dan setinggi dan sedalam bagaimana iman kita masing-masing? Bahkan setelah selesai kita hadapan bulan suci Ramadan yang baru saja selesai, dan setelah hajatan Idul Fitri 1444 Hijriah, pernahkah kemudian kita memikirkan, mengukur kadar kita, mengukur kadar iman kita sendiri? Atau mungkin di antara kita pernah ada yang mengukur kadar iman seseorang, tetangga atau sahabat kita? Atau pernah kita memikirkan bagaimana seseorang mengukur kadar iman kita? Seberapa besar persepsi seseorang terhadap kadar iman kita itu masing-masing? Dan pernahkah kita membayangkan bagaimana menaksir bagaimana seseorang mengukur kadar imannya mereka?
Bahkan mungkin kita pernah dalam hati diam-diam membandingkan kadar iman dan ketakwaan kita antara diri kita dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Apa makna mu'minan kana fasiqan la yasma? Apakah sama antara orang yang beriman dan orang yang fasik itu? Mereka itu sesungguhnya tidak sama. As-Sajdah ayat 18. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah taala adalah sifat orang yang beriman. Kita takut jika amal yang kita kerjakan merusak bahkan bertolak. Kita takut jika akhir kehidupan kita adalah akhir yang jelek. Karenanya kita senantiasa harus memperbaiki amal serta menambah amal kita. Kita harus takut jika timbangan amal kejelekan kita nanti di akhir hayat kita, di awal kiamat, itu lebih berat dibanding dengan amal kebaikan di akhirat nanti. Berbeda sesungguhnya dengan orang fasik, masyarakat muslimin rahimahullah, yaitu mereka yang bergeliman dengan dosa dan bergeliman dengan kemaksiatan. Mereka merasa yakin bahwa kelak di akhir akan masuk surga. Mereka menganggap bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sikap orang fasik yang lain adalah sering menunda-nunda taubat dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa aman, merasa tidak takut dari mangkat dan azab Allah Ta'ala, ini adalah orang-orang yang sangat merugi dan amat rugi. Allah Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, apa aminu makrallahi fala ya'lam makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang buruk. Yang dimaksud dengan makar Allah Subhanahu wa taala di sini adalah bencana atau azab. Yaitu apakah kita ini merasa aman dari azab Allah di saat mereka kita ini semua lalai, tidak sadar akan bahaya diri kita ini terhadap azab Allah yang datang setiap saat dan bisa datang tak terduga-duga. Kekayaan, jabatan, harta, kepintaran, ini bisa kita anggap dapatkan, kadang-kadang kita gunakan kapan saja, dan kita bisa sesungguhnya memanfaatkannya untuk berpura-pura bertobat dan berpura-pura membalik kelalaian kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya itu tidak pernah kesampaian. Tiada yang merasa aman kecuali orang-orang yang merugi, selalu merasa aman dari azab Allah. Hasan Al-Basri mengatakan, seorang mukmin beramal taat dan ia dalam keadaan takut akan siksa Allah, sedangkan ahli maksiat melakukan maksiat
dan selalu merasa aman dan memandang enteng akan mulk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan melalui mimbar ini saya akan menyampaikan ada 4 macam bentuk merasa aman dari makam Allah Subhanahu wa taala yang sering terjadi, yang sering muncul, dan mungkin di antara kita ada yang merasa masih aman dari asap dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sering memandang enteng dan tidak takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak umat Islam yang tenang-tenang saja saat dia meninggalkan salatnya. Dia tenang saja pada saat istri, pada saat suami, anak-anaknya pergi gentayangan kesana kemari, bergaul dengan sembarang orang, dengan tingkah laku yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa ketakutan dan tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mempersilahkan pasangannya, keluarga, anak-anaknya untuk bebas bergaul apa saja. Mumpun kita ini berkecukupan, kata mereka. Banyak orang tidak takut siksaan karena ia berpikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni suatu saat, merasa aman, dan suatu saat akan bertobat, padahal tobatnya tidak pernah kesampaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takut kepada Allah taala tidak akan dirasakan kecuali dengan ilmu bahwa Allah taala telah menciptakan, telah memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya, yang memberi kecukupan terhadap seluruh kebutuhan kita. Ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah dan memiliki ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memilikinya, dan dia bisa melakukan apa saja terhadap kita, menerima doa-doa kita setiap saat. Termasuk kita harus berilmu tentang surga dan berilmu tentang neraka, dan harus berilmu tentang bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam surga dan ada di dalam neraka. Jika seseorang yang bodoh ini akan hal ini, kita akan merasa cuek dan merasa memandang enteng dengan hal ini. Kita akan hidup tanpa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba hanyalah para orang-orang berilmu atau ulama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahullah, terkadang kita memandang enteng dan tertipu akan amalan kita, menganggap diri kita adalah orang yang memiliki akidah yang kuat. Kita selalu merasa sudah benar pada saya, dan kita merasa sudah tidak banyak sedekah saya. Kita terlalu optimis terhadap seluruh amalan-amalan kita, dan kita merasa bahwa insya Allah dengan amalan itu, perbuatan kita itu, dosa-dosa kita akan diampuni. Kita selalu merasa bahwa jika dosa kita ini kita lakukan, sebentar lagi kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebaliknya, padahal sebuah dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahil akan menjadi dosa yang besar jika dilakukan oleh orang yang sesungguhnya banyak berbuat makar dan banyak memandang enteng akan amalan-amalan dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ini mengetahui kisah-kisah orang-orang saleh yang mati dalam keadaan su'ul khatimah pada ujung-ujungnya? Hidup mereka ditaburi dengan keimanan, akan tetapi mereka mengakhiri hidupnya dalam keadaan maksiat dan kekufuran. Ar-Rajab bin Munfuah, seorang yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, belajar bersama dengan para sahabat di majelis Rasulullah SAW, tetapi meninggal dalam keadaan kafir karena pada ujung-ujungnya menjadi pengikut Musailamah al-Kazzab. Ba'an bin Al-Qura,
seorang ahli ibadah di zaman Nabi Musa yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mati dalam keadaan su'ul khatimah karena bergabung dalam musuh-musuh Musa dan mendoakan kehancuran Nabi Musa pada ibu-ibu ayah-ayahnya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat ini, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah, begitulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Inilah orang-orang yang tertipu dengan kesalehan dalam kehidupannya, tetapi mati dan mengakhiri hidupnya dalam keadaan khatir. Padahal amal seseorang di akhir hayatnya sangat berpengaruh terhadap nasibnya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu bergantung pada amalan-amalan penduduknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sering kita memandang enteng janji kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat dengan niat untuk taubat sesudah kita berbuat sesuatu, selalu kita ingin bertaubat. Sehingga ringan kita melakukan perbuatan-perbuatan durhaka dan menggampangkan kata-kata taubat. Ada fenomena aneh pada sebagian orang, ketika akan berbuat maksiat sudah niatkan untuk taubat setelah perbuatan buruk yang dia lakukan. Dalam hatinya yang berbisik, nanti setelah aku melakukan maksiat ini saya segera akan bertaubat. Masyarakat muslimin rahimahullah, memang betul pintu taubat akan tetap terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat. Siapa saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat sebenar-benarnya, taubatun nasuha, dari perbuatan syirik dan perbuatan lain yang dihindari darinya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkan taubat kita karena tidak ikhlas kita bertaubat. Kita ini tidak kunjung bertaubat karena waktu-waktu yang kita rencanakan itu tidak pernah tersampaikan. Allah Subhanahu wa taala mempersulit diri kita untuk bertaubat kepada-Nya karena dosa-dosa kita dan durhaka kita yang terus kita ulang-ulang. Dan bisa jadi keinginan taubatnya kita lenyap, digantikan oleh kenikmatan dunia yang hanya sesaat dalam kemaksiatan yang menyengsarakan hidup kita selama-lamanya. Perumpamaan orang yang berbuat dosa dengan tujuan untuk bertaubat, bagaikan orang yang mengotori badan dan pakaiannya untuk bisa mandi dan mencuci. Tidak sepatutnya orang yang berakal berbuat demikian. Seyogyanya kita menghindari kotoran semampu kita bisa bersihkan. Kemudian jika terkena kotoran karena lalai dan alpa, kita harus sesegera mungkin membersihkan. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sifat memandang enteng kita adalah yang keempat ini. Kita sering memandang enteng atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ini adalah istijraj. Seseorang kadang-kadang mendapat dunia yang berlimpah, mendapat jabatan, mendapat harta, dengan tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sebagai orang yang baik dan berada di atas kebenaran dengan banyaknya dunia yang dia miliki, sehingga enggan menyambut sebuah dakwah Islam dan menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bila kamu melihat Allah memberi hambanya dari perkara dunia yang dia inginkannya, padahal dia terus saja berbuat maksiat kepada Allah, maka ketahuilah
bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma sukbiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta isa faraqu bima kuntu akhasnahum baghtatan fa izahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sepenuh-penuh. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Jika kita tidak segera melakukan perbaikan diri dengan menjauhi pikiran mindset materialisme, menjauhi sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan dari dalam diri kita, sehingga kita seharusnya jangan terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Akhirnya suatu saat, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita bisa terjebak dengan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian diri kita sendiri. Ujung-ujungnya adalah musibah dan kerugian pula di hari pembalasannya di hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ciri-ciri istidraj dalam Islam sesungguhnya jarang diketahui oleh manusia, tapi banyak sesungguhnya terjadi pada kita. Pertama-tama, kenikmatan duniawi sudah melimpah ruah pada kita, padahal keimanan kita terus saja melemah dan terus saja menurun. Rezeki kita terus lancar dan meningkat, padahal ibadah kita semakin mulai kita bermalas-malasan dan mulai kita mengabaikan. Hidup kita begitu sukses dan sejahtera, padahal di sela-sela kehidupan kita masih terus kita bermaksiat. Harta kita semakin berlimpah, tetapi kita semakin gigih, atau bahkan semakin menjadi pemboros saja, semakin sombong dan semakin tinggi hati. Kita sehat walafiat, tapi malas-malasan mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, malas-malasan datang ke masjid, ke majelis-majelis pengajian. Itulah ciri-ciri istidraj yang sesungguhnya banyak terjadi pada kita, tapi kita tidak sadar. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, itulah tanda-tanda istidraj. Itulah beberapa tanda-tanda orang fasik yang merasa aman dan cenderung sering memandang enteng asap dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberi ilmu untuk mengetahui yang baik dan kita lihat itu baik dan kita mengikutinya, dan kita selalu memohon agar kejelekan itu kita bisa lihat dan kita bisa pikirkan bahwa itu jelek dan kita bisa menjauhinya. Kita juga berlindung dari perkataan yang jauh dari amalan kita. Kita juga berlindung dari hal-hal su'ul khatimah di akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita memandang enteng dan tidak takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita memandang enteng dan tertipu akan amalan-amalan kita. Janganlah kita memandang enteng dan terus berjanji akan bertaubat tapi tidak pernah kesampaian. Musibah bisa datang kepada kita meskipun kita rajin beribadah, karena boleh jadi itu adalah teguran atau ujian bahkan terhadap iman kita. Hati-hatilah kita ini akan azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa datang setiap saat, bahkan mungkin pada saat asik-asiknya kita mulai larikan bertanya, padahal sesungguhnya kita sementara sedang dalam jebakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama di akhir khutbah ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi